أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang membawa manusia ke surga. Apa yang membawa manusia ke surga? Tentu saja jalan yang lurus, jalan yang mampu mendorong manusia ke surga. Atau jalan apa yang mampu membawa manusia ke surga? Nah, tentu jalan itu dibangun, dibentuk dengan ilmu. Segala perbuatan manusia, amal ibadah manusia, itu harus berdasarkan ilmu, ukuran-ukuran. Perbuatan yang berdasarkan ilmu, ibadah yang berdasarkan ilmu, itu yang mendorong manusia sampai masuk surga. Seperti di dalam agama Islam, di situ ada salat. Kalau kita menjalankan salat, di dalam salat ada
gerakan ruku sujud. Gerakan-gerakan ruku sujud adalah gerakan-gerakan yang mampu meluruskan jiwa raga manusia. Gerakan-gerakan yang mampu mengangkat, menegakkan jasmani rohani manusia. Contohnya saja, kalau kita bergerak, gerakan itu mampu memanaskan tubuh yang dingin. Gerakan itu juga mampu menegangkan tubuh yang kendor, jiwa raga yang kendor. Gerakan-gerakan juga mampu membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan. Itu. Itu gerakan. Di dalam sholat itu ada ruku, ada sujud. Kalau kita ruku, tentu badan kita itu ditundukkan. Kalau kita sujud, tubuh kita itu tentu kita lipat. Kalau kita tidak ruku sujud, tubuh kita berdiri terus menerus. Setiap hari kita berdiri terus menerus. Tubuh terasa tegang. Tubuh jiwa raga terasa kaku. Kepala terasa berat. Setiap hari seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan ruku sujud, melipat tubuh. Melipat tubuh berarti mematahkan. Apabila kita melakukan ruku sujud, itu badan yang tegang itu jadi lembut, jadi lunak. Jiwa raga yang keras itu jadi lunak, jadi lembut. Dengan ruku sujud itu dipecah. Kondisi tubuh kita yang berat, yang keras, yang kaku, dengan ruku sujud itu dipecah. Sehingga jiwa raga kita menjadi lembut, lunak. Atau menjadi lebih tenang, menjadi lebih ringan badan ini. Itu kalau kita melakukan ruku sujud. Salat. Tapi kalau kita tidak salat, tidak melakukan ruku sujud, maka setiap hari kita berdiri. Berdiri setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tentu jiwa raga kita terasa tegang, terasa kaku, terasa berat. Itu berakibat buruk. Dengan melakukan sholat, ruku sujud, jiwa raga kita yang tegang, yang berat itu, yang kaku itu dipecah, diurai. Dengan melakukan ruku sujud dalam sholat. Sehingga jiwa raga kita menjadi ringan, lembut, lunak, atau lebih tenang. Itu hukumnya. Hukum sewajiban. Akan nampak. Jadi orang-orang
yang dimasukkan ke dalam surga itu orang-orang yang jiwa raganya sudah diolah, sudah diluruskan, sudah dilembutkan, sudah ditentramkan. Itu ibadah itu mampu menenteramkan jiwa raga, atau mampu meluruskan, mampu memperbaiki. Nah, dengan itu jiwa raga manusia disempurnakan. Orang itu yang masuk surga. Ya. Nah, bagaimana dengan agama-agama lain? Di dalam agama Nasrani, itu tidak ada salat. Nah, di dalam agama Hindu, Buddha, tidak ada salat. Konghucu, tidak ada salat. Mereka tidak melakukan gerakan ruku sujud. Artinya mereka tidak melipat tubuh. Apa akibatnya? Tubuh mereka terasa berat, tegang, kaku, jiwa raganya. Nah, itu. Ya. Kalau jiwa raganya terasa berat, tegang, kaku, itu menimbulkan panas, menimbulkan kekasaran jiwa raga, atau menimbulkan kegelisahan. Ya, itu hukum-hukum sewajibat. Ya. Jadi kalau mereka tidak sholat, tidak melakukan rukuk sujud, nah, tentu jiwa raga mereka tidak terbentuk, tidak terbangun. Ya, susah menjadi manusia sempurna, tidak bisa. Itu. Ya. Nah, jadi mereka tidak melakukan salat. Ibadah mereka hanya seperti berdiri saja, bernyanyi-nyanyi, mengangkat tangan, atau membakar sesuatu. Ibadah yang seperti itu di dalamnya itu terjadi proses apa? Nah, itu deh. Tidak terjadi proses. Contohnya kita bergerak. Gerakan-gerakan itu memproses. Gerakan-gerakan tubuh itu bekerja untuk memproses. Tubuh yang kaku itu dipecah, diurai, diproses menjadi ringan. Gerakan-gerakan itu yang bekerja. Gerakan rukuk sujud. Gerakan-gerakan salat. Itu yang bekerja. Gerakan itu berfungsi mengolah jiwa raga. Tapi kalau kita tidak bergerak, berdiri saja, bersuara saja, itu, duduk saja, tentu tidak terjadi pengolahan jiwa raga. Tentu jiwa raga kita tidak sempurna jadi manusia. Itu akibatnya. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam golonganku
ke dalam agama Islam. Ya, orang-orang itulah yang jiwa raganya sempurna. Orang-orang itulah yang masuk surga. Ya, sedangkan agama-agama lain, ya, ibadah mereka tidak mampu mengolah jiwa raganya, tidak mampu menyempurnakan jiwa raganya. Tentu tidak masuk surga. Itu hukumnya. Kemudian tubuh manusia. Tubuh manusia ada jasmani, ada rohani. Nah, itu. Ya. Salat itu, ya, adalah gerakan-gerakan yang mampu mengangkat rohani, roh. Ya, gerakan-gerakan salat yang khusyuk itu menegakkan rohani. Rohani yang lemah itu jadi kuat. Ya. Nah, itu. Ya, rohani kita yang rapuh itu menjadi kokoh. Mengangkat itu. Ya. Kadang-kadang kita melihat tubuh seorang manusia. Kita melihat tubuhnya bagus, kuat, kokoh. Tetapi rohani di dalamnya, itu tidak kuat. Tidak terbentuk, tidak kokoh. Ya, itu akibatnya itu. Apabila mereka tidak salat. Berbeda dengan orang yang salat. Jasmaninya di luar itu kuat, kokoh. Nah, di dalamnya rohaninya juga kuat dan kokoh. Nah, itu. Apabila kita mati, jasmani kita mati, jasad, nah, masuk kubur. Ya, tentu kita keluar, digantikan oleh rohani. Nah, ya, kalau kita rajin sholat, rajin beribadah, tentu rohani kita itu kuat, kokoh. Nah, setelah kita mati, jasad itu masuk kubur, ya, kita digantikan oleh rohani. Rohani kita kuat, kokoh. Nah, rohani itu yang selamat. Nah, itu. Tetapi kalau kita tidak sholat, bagaimana? Nah, ketika kita mati, jasad masuk kubur, kita digantikan oleh roh yang lemah. Rohani yang lemah. Rapuh, tidak berdaya. Nah, itu ditambah pula dengan rusak. Rohani yang rusak. Ya, itu tidak didorong ke surga. Nah, itu. Rohani yang kokoh. Ya. Nah, rohani yang kuat. Rohani itu menyimpan kekuatan, menyimpan tenaga. Tenaga itulah yang mendorong roh itu. Rohani. Ya. Mendorongnya ke surga. Itu yang mendorong. Tetapi kalau rohani kita lemah, tidak berdaya, rapuh, ya, rohani yang seperti itu tidak memiliki tenaga, tidak memiliki kekuatan. Itu tidak mendorong ke surga. Itu. Ya. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan orang-orang yang beribadah, ya, orang-orang yang beragama Islam, itu ibadahnya itu mendorong
mendorongnya ke surga. Atau menyelamatkannya dari neraka. Tapi kalau orang-orang agama lain, ibadahnya tidak ada. Mereka tidak melakukan gerakan-gerakan rukuk sujud. Mereka tidak salat. Nah, mereka tidak salat, mereka tidak berpuasa. Nah, ya tentu pengolahan jiwa raga mereka itu kurang. Tidak sempurna. Nah, itu akibatnya rohaninya tidak terbentuk. Tentu rohaninya menjadi lemah. Tidak berdaya. Itu tidak mendorongnya ke surga. Atau, ya, dilihat dari luar jasmaninya kuat. Bagus. Tetapi kalau dilihat di dalam, rohaninya lemah, rapuh. Nah, itu. Salat itu berfungsi menegakkan rohani. Mengangkat rohani. Memperkuat rohani, memperkokoh. Itu fungsinya. Nah, itu dia. Dan jadi orang-orang agama lain, orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, banyak lagi yang lain, itu mereka tidak melakukan gerakan-gerakan seperti sholat. Akibatnya pembentukan jiwa raga mereka itu kurang penuh, kurang sempurna, tidak sempurna. Itulah yang menyebabkan gagal masuk surga. Ya, syarat untuk masuk surga itu jiwa raga itu sempurna. Itu syaratnya. Nah, untuk menyempurnakan jiwa raga, jasmani rohani, itu dengan ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa. Bersedekah, bayar zakat. Menyembelih binatang kurban, macam-macam. Nah, ibadah itu alat untuk menyempurnakan jiwa raga. Nah, itu. Tetapi di dalam agama Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak ada ibadah seperti itu. Nah, cobalah pelajari hukum sebab akibat. Pelajari hukum sebab akibat. Apa akibat dari sebuah perbuatan? Itu. Kalau kita melakukan rukuk sujud, apa akibatnya kepada jasmani dan rohani kita? Pelajari itu. Itu deh. Tetapi kalau kita bernyanyi-nyanyi saja, bernyanyi, mengangkat tangan, benar, menunduk-nundukkan kepala, membakar-bakar sesuatu, apa akibatnya itu dari perbuatan itu? Apakah perbuatan itu mampu mengolah jasmani rohani? Mampu meluruskan? Apakah mampu mengangkat, memperkuat, memperkokoh? Itu tidak mampu. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan terancam neraka. Itu.
itu dikaji. Ya, kenapa? Jadi kalau kita membandingkan agama, ya, membandingkan agama, ya, ibadah yang dikerjakan di dalam agama Islam, ibadah itu mampu mengolah jasmani, mengolah rohani menjadi sempurna. Itu deh. Kalau ibadah yang dikerjakan oleh umat Nasrani, Hindu, Buddha, ya, nah, apakah mampu mengolah jasmani dan mengolah rohani? Itu tentu dilihat dari ibadahnya. Nah, periksa ibadahnya, gerakan-gerakan ibadahnya, tata cara ibadahnya. Apa yang dia lakukan di dalam ibadah itu. Nah, tentu dilihat, diperiksa. Apakah mampu mendorong manusianya, membentuk manusianya, mengolah jiwa raga manusia menjadi sempurna. Nah, itu. Nah, periksa hukum-hukum sebuah ibadah ini. Akan nampak dari. Kalau saya berbicara, menjelaskan ini di hadapan umat Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, ya tentu saya menjelaskan dengan ilmu hukum sebuah akibat mempergunakan itu. Dari apa dasar hukumnya? Tentu saya jelaskan itu. Itu. Kenapa Islam mengatakan yang masuk surga itu umat Islam. Umat-umat yang lain tidak bisa masuk surga. Kenapa? Tentu ada alasannya. Tentu ada dasar hukumnya. Tentu itu yang dijelaskan ini. Apa penyebab-penyebabnya? Itu. Kan nampak. Ya. Nah, jadi cara-cara ibadah yang tidak sesuai dengan hukum itu tidak mampu menyempurnakan jiwa raga. Ibadah itu kan berfungsi menyempurnakan jiwa raga. Itu fungsi dari ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, bayar zakat, bersedekah, menyembelih binatang korban, membantu orang lain. Itu berfungsi menyempurnakan jiwa raga. Itu fungsi dari ibadah. Itu. Ya. Sedangkan agama-agama lain, bagaimana bentuk ibadahnya? Agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana ibadahnya? Apakah ibadahnya berfungsi untuk menyempurnakan jiwa raga? Atau hanya sebatas menyembah? Benar. Tentu kalau saya jelaskan, tentu tambah panjang ya. Ya. Ibadah itu berfungsi untuk mengolah jiwa raga. Itu fungsi dari ibadah. Ya, yang dikatakan menyembah itu sama artinya tunduk pada aturan, tunduk pada hukum. Nah, itu dia.
Ya. Nah, jadi seperti sholat itu sebuah gerakan. Ya, gerakan ruku sujud yang berfungsi meluruskan jiwa raga. Nah, itu disebut menyembah. Ya. Menyembah itu tunduk. Ya, ikuti cara-cara ibadah. Ikuti cara-cara ibadah yang tepat, itu namanya tunduk. Menyembah namanya itu. Nah, ya, bukan menyembah patung. Nah, itu. Ya, menyembah patung, menyembah makhluk, menyembah matahari, bukan. Nah, itu. Menyembah yang sebenarnya itu, pengertiannya itu tunduk sujud. Ya, tunduk pada hukum. Menyerahkan diri kepada hukum. Ikuti aturan. Ikuti tata cara. Nah, itu yang namanya menyerahkan diri, ya sujud. Patuh, menyembah, itu dia. Tuh. Ya. Nah, jadi orang-orang di luar Islam, ya, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, ya, mereka tidak melakukan ibadah, belum menjalankan ibadah. Ibadah yang sebenar-benarnya, ibadah yang mampu mengolah jiwa raga mereka, yang mampu membentuk jiwa raga mereka, itu belum dijalankan. Atau ibadah yang mereka kerjakan sekarang itu belum bisa. Nah, belum bisa mengolah jiwa raga jasmani rohani, belum mampu. Nah, itu. Jadi periksa ibadahnya itu. Ya, cara orang Nasrani beribadah bagaimana? Cara umat Hindu beribadah, umat Buddha beribadah, umat Konghucu beribadah. Bagaimana caranya? Periksa itu. Nah, apakah mampu mengolah jiwa raga jasmani rohani? Jadi orang-orang yang masuk surga itu jiwa raganya sempurna, jasmani rohaninya itu terbentuk. Nah, ibadah itu alat yang berfungsi untuk membentuk, ya, jiwa raga jasmani rohani, untuk mengangkat, untuk memperkuat jasmani rohani. Nah, itu dia. Itu fungsi ibadah. Nah, jadi tidak akan masuk surga seorang manusia sebelum dia beribadah dengan sempurna. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi ibadah yang sempurna, ibadah itulah yang mampu menyempurnakan jiwa raga manusia. Orang yang sempurna jiwa raganya itu yang masuk surga. Ya, itu deh. Sementara ibadah orang-orang, umat-umat Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, nah, ibadahnya itu tidak lengkap. Ibadahnya tidak sempurna, tidak penuh. Tidak cukup. Atau akibatnya jiwa raga mereka jasmani rohani mereka tidak terbentuk. Itu akibatnya tidak sempurna. Apabila jiwa raga mereka tidak sempurna, maka tidak dibawa ke surga. Nah, keputusannya neraka itu. Itu hukum-hukumnya. Nah, akan nampak. Jadi Imam Mahdi itu turun untuk menjelaskan. Nah, dia turun menjelaskan segala sesuatu. Nah, itu. Mana yang benar, mana yang salah.
Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ya, untuk apa? Ya, fungsi-fungsi ibadah itu. Itu. Imam Mahdi turun untuk itu. Untuk menjelaskan itu. Ya. Kan nampak ada. Jadi manusia di hari akhirat, di akhir zaman, ya, Tuhan menurunkan seorang laki-laki yang diberi petunjuk untuk menjelaskan semuanya. Nah, untuk menyelamatkan manusia. Ya, seorang laki-laki diturunkan ya, untuk menyelamatkan manusia. Kalau orang Nasrani itu menyebutnya juru selamat. Ya, untuk menyelamatkan manusia. Cara menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya? Tentu dengan cara memperbaiki ibadah mereka. Memperbaiki cara hidup. Nah, itu tentu dengan cara seperti itu menyelamatkan manusia. Tapi kalau cara ibadahnya salah, nah, cara hidup salah, tentu tidak menyelamatkan mereka. Tuh. Tidak. Nah. Jadi Imam Mahdi itu turun ke bumi. Nah, Nabi Isa, ya, Yesus, turun ke bumi menyelamatkan manusia. Cara menyelamatkannya tentu dengan cara memberikan pelajaran. Nah, memberikan pelajaran, memberikan ilmu, memberikan keterangan. Mana ibadah yang benar, mana ibadah yang bermanfaat, mana ibadah yang mampu membentuk jiwa raga, mana ibadah yang salah, mana ibadah yang merugikan, mana ibadah yang tidak berguna. Itu dijelaskan itu. Nah, itu dijelaskan kepada umat Islam, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, umat Yahudi, semuanya dijelaskan. Nah, itu. Jadi manusia diselamatkan dengan ilmu. Nah, itu dia. Itu yang menyelamatkan. Nah, jadi itu hukum-hukumnya. Ya. Kenapa? Nah, jadi ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh umat Nasrani, umat Yahudi, umat Buddha, Hindu, Konghucu, ibadah-ibadahnya itu belum sempurna, belum cukup, belum lengkap, belum penuh. Nah, itu apa akibatnya? Tentu tidak mampu mengolah jiwa raga, tidak mampu membentuk jasmani rohani, tidak mampu memperkokoh, tidak mampu meluruskan, tidak mampu memperkuat jasmani rohani. Itu akibatnya. Nah, kenapa ada? Nah, jadi harus ikuti Islam. Nah, itu ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalam agama Islam itu lengkap, itu cukup, mampu mengolah jiwa raga manusia. Jadi, ikuti Islam, masuklah ke dalam agama Islam. Itu alat untuk menyempurnakan jiwa raga. Dengan itu kita masuk surga. Nah, itu yang harus dipahami, yang harus diperhatikan, yang harus dipikirkan oleh seluruh umat beragama, umat manusia. Itu dia. Kenapa? Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, kita pelajari, sehingga
jelas dan terang benderang. Apa? Ya, jadi keputusannya masuklah agama Islam seluruhnya. Kalau ingin selamat, kalau ingin masuk surga, itu ketentuan daripada hukum. Tidak ada jalan lain, itu jalan terakhir. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Kalau ingin masuk surga, itu jalan terakhir. Masuklah Islam. Nah, itu. Ya, itu jalan terakhir. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.